Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara merindukan janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Hanya yang menjadi masalahnya seringkali adalah sulit untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Channel Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat saudara untuk menolong setiap anak Tuhan termasuk saudara untuk mengingatkan setiap hari merenungkan firman Tuhan. Dengan cara saudara lihat di layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari melalui channel renungan ini saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena setiap pagi akan diposting seri renungan yang baru di channel renungan ini yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan Allah yang berkuasa. Tangan Allah yang berkuasa itu sanggup melakukan mujizat saudara. Adakah saudara merindukan mujizat Tuhan? Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan kalau hatinya tergerak oleh belas kasihan dan tangannya terulur menjamah saudara, maka mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga, masih dalam topik mengalami jamahan Tuhan. Kalau tangan Tuhan terulur dan menjamah saya dan saudara, maka mujizat pasti terjadi. Apakah saudara rindu mengalami jamahan Tuhan? Kalau saudara rindu, terus dengarkan renungan ini saudara. Namun sebelum kita akan melanjutkan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik mengalami jamahan Tuhan. Tentu saja saya dan saudara kita merindukan jamahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu kalau tangan Tuhan terulur dan menjamah kita, mujizat pasti terjadi dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, di video pertama dan di video kedua kita sudah belajar dari teks firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 42. Di mana di sana ada kisah tentang orang yang sakit kusta. Kita sudah belajar bagaimana kehidupan orang yang sakit kusta, di mana orang yang sakit kusta adalah orang yang mengidap penyakit yang tidak ada obatnya, dan mereka dianggap najis karena penyakit itu penyakit menular. Lalu kemudian mereka dibuang dari tengah keluarga, dibuang dari masyarakat, dia dikucilkan. Kemana saja dia pergi, dia harus berseru-seru, najis, najis, najis. Itu tercatat dalam Imamat pasal 13. Betapa menyedihkan kehidupannya waktu itu. Dan betapa berat penyakitnya karena tidak ada obatnya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan tangan Tuhan terulur untuk menjamah dia. Kalau orang najis seperti itu pun datang kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Maka siapapun saudara, apapun keadaan saudara hari ini, ketika saudara datang kepada Tuhan, maka hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada saudara. Dan dia datang kepada Tuhan dengan membawa satu penyakit yang tidak ada obatnya. Tetapi pada faktanya akhirnya apa yang terjadi? Tangan Tuhan terulur dan menjamah dan mujizat terjadi. Di video pertama dan kedua kita sudah belajar apa yang membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat orang itu. Apa yang membuat tangan Tuhan terulur dan menjamah orang itu dan dia disembuhkan, saudara. Kita sudah belajar di video pertama. Sebelum ayat 41 di mana di sana dikatakan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan tangan Tuhan terulur menjamah orang itu. Di ayat 40 di sana dicatat orang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Kita sudah belajar. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat orang ini karena dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Dan yang kedua, dia datang memohon kepadanya dan katanya, kalau engkau mau. Di video kedua kita sudah belajar. Dia datang dengan permohonan yang benar. Di mana yang dia mohonkan itu adalah apa yang Tuhan mau. Apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam kehidupan kita sekali lagi, yang terbaik itu adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan tahu hari esok. Kita tidak tahu hari esok. Dan kemudian di video yang ketiga ini yang saya mau kita belajar, saudara. Masih di ayat 40. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Hal ketiga yang kita lihat dari orang kusta itu, sebelum ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan tangannya terulur menjamah orang itu. Hal ketiga yang kita lihat adalah, ketika dia memohon kepada Yesus, dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia tidak berkata, kalau engkau mau, mungkin engkau dapat. Dia tidak berkata begitu, saudara. Tapi dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Artinya apa? Dia datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Di mana dia datang kepada Tuhan dengan satu iman bahwa kalau Tuhan menghendaki, dia dapat menyembuhkan aku. Dia tidak datang dengan untung-untungan. Dia berkata bahwa nanti kalau aku datang kepada Tuhan, kalau dia bisa menyembuhkan aku, maka untunglah. Kalau tidak, sama-sama. Dia tidak berkata begitu, saudara. Tapi saat dia berlutut, dia datang dengan sikap yang benar. Dia datang dengan permohonan yang benar. Dan kemudian dia datang dengan iman yang benar ketika dia berkata, engkau dapat. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau tangan itu terulur, kalau hati itu tergerak oleh belas kasihan dan tangannya terulur untuk menjamah, maka apapun yang menjadi masalah kita hari ini, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, percayakah saudara? Adakah saudara memiliki iman yang benar bahwa Tuhan itu dapat, Tuhan itu sanggup?
Saudara, pada waktu itu penyakit kusta itu tidak ada obatnya, saudara. Itu sebabnya dia harus dikucilkan dari tengah keluarga. Itu sebabnya dia harus dikucilkan dari tengah masyarakat. Dan kemana-mana pun dia harus pergi, dia harus teriak najis-najis. Karena penyakit itu penyakit menular. Sampai-sampai apa saja yang dia sentuh harus dibersihin, harus ditahirkan. Karena penyakit itu penyakit menular dan tidak ada obatnya. Tapi dengar saudara, penyakit menular yang pada masa itu tidak ada obatnya. Ketika dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Ketika dia berkata, engkau dapat. Mujizat terjadi. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan tangan Tuhan terulur dan menjamah orang itu. Dan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Hari ini apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi keadaan dan kondisi saudara? Apa yang menjadi persoalan saudara? Semustahil apakah persoalan dan beban hidup yang saudara hadapi saat ini? Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup? Percayakah saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Sama seperti kepada orang kusta ini yang tidak mungkin sembuh, tetapi akhirnya mujizat terjadi dan dia disembuhkan. Percayakah saudara bahwa seberapa mustahil pun, seberapa berat pun, seberapa tidak mungkin pun masalah persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini, kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Dia dapat, saudara. Dia sanggup. Kalau kita datang, kalau saya dan saudara datang kepada dia dengan iman yang benar saat ini, Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengalami situasi-situasi, baik dalam pelayanan, baik di tengah kehidupan keluarga. Saya melihat banyak perkara yang tidak mungkin terjadi, tapi itu bisa terjadi. Di dalam pelayanan saya melihat campur tangan Tuhan. Apa yang tidak mungkin terjadi, itu bisa terjadi. Saya melihat orang-orang misalnya. Orang-orang berkata kalau si anu ke gereja, salah satu contoh misalnya ketika orang-orang yang tidak mungkin dimenangkan datang kepada Tuhan. Orang-orang berkata kalau si anu ke gereja, maka gereja akan bergetar, gereja akan runtuh. Untuk menggambarkan bahasa yang menggambarkan bahwa tidak mungkin dia datang kepada Tuhan. Tapi saya melihat orang-orang seperti itu pun akhirnya datang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Saya mengalami mujizat di tengah keluarga, di mana penyakit disembuhkan. Dokter pun bingung, tetapi Tuhan tidak pernah bingung. Demikian juga hari ini dalam kehidupan saudara. Apapun kondisi, apapun keadaannya yang saudara alami hari ini, dengar saudara bahwa kalau saya dan saudara datang kepada dia dengan iman yang benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya di video ketiga ini, saya mau menyimpulkan. Satu kali, ada seorang yang sakit kusta, yang najis di hadapan keluarga, yang najis di hadapan orang banyak. Ketika dia datang kepada Tuhan, hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tangannya terulur dan menjamah orang itu. Kalau orang kusta itu, saudara, bisa menggerakkan belas kasihan dari Yesus. Bisa membuat tangan itu terulur. Kalau kepada orang yang najis itu pun tangan itu terulur. Hati itu tergerak oleh belas kasihan. Maka dengar, kepada setiap kita, kepada saudara hari ini, siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, hati yang penuh belas kasihan itu akan tergerak oleh belas kasihan kepada saudara. Tangan yang berkuasa itu akan terulur menjamah saudara. Kalau kita datang kepada dia dengan cara yang benar, saudara. Dan di dalam renungan mulai dari video pertama dan sampai ketiga ini kita sudah belajar. Apa yang membuat sehingga ketika orang kusta itu datang kepada Yesus, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tangan yang berkuasa itu terulur dan melakukan mujizat. Karena orang itu datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Dia datang berlutut dan memohon kepada Tuhan. Dia datang dengan sikap yang benar. Hari ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Iringlah Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari dengan sikap yang benar. Karena Tuhan melihat saudara kapan saja dan di mana saja saudara. Sehingga ketika saudara mengikut Tuhan itu bukan tergantung dilihat orang lain atau tidak dilihat orang lain.
Tetapi sikap kita tergantung kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, ikut Dia, iring Dia dengan sikap yang benar. Maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan dan tangannya akan terulur menjamah saudara. Datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, dengan doa yang benar. Yaitu kehendak-Mu. Kalau Engkau mau. Artinya apa? Yang kita cari, yang kita minta, yang kita mohon, yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Bukan apa yang kita mau. Tapi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Karena apa yang baik bagi kita hari ini, belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita baik, menurut kita baik hari ini, itu bisa menjadi malapetaka besok. Tetapi karena Tuhan tahu hari esok, apapun Dia rancang dalam hidup saudara, apapun Dia kehendaki terjadi dalam hidup saudara, Dia sudah rancang itu untuk kebaikan hari esok. Sehingga hari ini saudara, seharusnya kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Dan yang terakhir, orang kusta itu datang kepada Dia dengan iman yang benar. Ketika dia berkata, engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Terlalu banyak orang yang datang kepada Tuhan untung-untungan saudara. Terlalu banyak orang menyembah Tuhan tapi meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tapi orang kusta ini, kenapa waktu itu dia mengalami belas kasihan Tuhan, tangan Tuhan terulur dan menjamah dia dan mujizat terjadi? Dia percaya dan sangat percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Sehingga dia berkata, kalau engkau mau Tuhan, engkau dapat. Yakinlah saudara, apapun keadaan saudara, seberat apapun beban saudara saat ini, firman Tuhan menegaskan kalau kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar, kalau kita datang kepada Dia dengan doa yang benar, yaitu mencari kehendak-Nya, dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Dia dapat melakukan segala perkara, maka hatinya, saya baca saudara ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, datanglah kepada Dia dengan permohonan doa yang benar, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar. Maka hari ini hati Yesus tergerak melihat saudara oleh belas kasihan, dan tangannya terulur untuk menjamah dan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan apapun yang saudara alami hari ini, Allah bisa mengubahkan dengan tangannya yang berkuasa. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Saya berdoa supaya dalam kehidupan saudara mengalami jamahan Tuhan, tangan Tuhan terulur dalam kehidupan saudara, dan melakukan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali Tuhan, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kembali kami sudah merenungkan firman-Mu. Di video ketiga ini Tuhan, kami sudah belajar langkah demi langkah bagaimana supaya kami mengalami jamahan Tuhan. Di mana Engkau telah mengajar kami supaya kami datang dengan sikap yang benar di hadapan-Mu. Supaya kami datang dengan permohonan yang benar di hadapan-Mu. Dan supaya kami datang dengan iman yang benar. Berkati kami semua, supaya dalam pengiringan kami akan Tuhan, kami mengiring Engkau dengan sikap yang benar, dengan doa yang benar, dan dengan iman yang benar. Dan kami rindu melihat belas kasihan-Mu, tangan-Mu terulur, dan mujizat-Mu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.